Kita menunggu Bapak Ibu yang lain. Kita tunggu 1 hingga 2 menit terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, sebelum dimulai nih Bapak Ibu, izinkan saya berinteraksi dengan Bapak Ibu di meeting chat. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menuliskan nih di meeting chatnya. Bapak Ibu di malam hari ini yang hadir di Zoom meeting kali ini di workshop virtual dari Guru Inspiratif Indonesia, Bapak Ibu berasal dari daerah mana saja atau instansi mana saja nih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa langsung menyampaikannya di meeting chat. Silakan Bapak Ibu bisa langsung ditulis nih di meeting chatnya sembari menunggu Bapak Ibu yang lain bergabung di room Zoom meeting pada malam hari ini. Oke, Ibu Evalina dari Jakarta. Bapak Wiono Yunus dari SDN 4 Purwoharjo Banyuwangi. Wah, Bapak Wiono nih dari Banyuwangi. Bapak Ibu yang lain dari mana nih? Ibu Risna dari Pangandaran. Bapak Margi dari Pringsewu Lampung. Wow. Ibu Endang Hermawan dari Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematang Siantar. Wah, jauh-jauh sekali ya Bapak Ibu di malam hari ini. Bapak Hasbuni dari Kabupaten Tangerang. Wah, guru SMPN 1 mau guru matematika. Wah, keren-keren sekali nih Bapak Ibu. Ibu Kania dari Palembang, Ibu Sunarti dari Magetan, Bapak Eliasar dari SMA Negeri Wolot Alor, NTT. Wah, dari Sabang sampai Merauke, Bapak Ibu berada di room Zoom meeting kali ini. Tentunya Bapak Ibu sudahkah siap menerima materi di pertemuan pertama ini, Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu bisa langsung mengetikkan. Kalau Bapak Ibu sudah siap, silakan Bapak Ibu bisa mengetikkan siap gitu di meeting chat. Oke, sangat siap Bapak Uyono. Wah, keren sekali. Bapak Ahmad Solihin, Bapak Hasbuni, Ibu Ani siap semua. Keren-keren sekali nih Bapak Ibu. Yang mana di malam hari ini yang seharusnya Bapak Ibu beristirahat, tetapi Bapak Ibu masih semangat sekali untuk mengikuti kegiatan ini, terutama kegiatan pelatihan dari Guru Inspiratif Indonesia. Wah, baik Bapak Ibu, karena di sini juga telah bergabung Bapak Ibu yang lain di room Zoom meeting, maka bisa kita mulai. Jadi Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Bapak Arif Wicaksana SPD selaku narasumber. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Guru Inspiratif Indonesia, khususnya pada workshop virtual Bapak Ibu, di mana kegiatan ini memang mewadahi Bapak Ibu untuk mengembangkan kompetensi dalam bidang teknologi Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu bersama-sama meningkatkan kemampuannya, meningkatkan kompetensinya untuk lebih tahu terkait media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin menyiapkan catatannya terlebih dahulu nih untuk nanti Bapak Ibu bisa meng-highlight materi-materi yang ada di pertemuan pertama ini, silakan Bapak Ibu bisa menyiapkan catatannya. Silakan Bapak Ibu bisa mengambil tempat yang memang nyaman untuk Bapak Ibu karena beberapa jam ke depan kita akan bersama-sama yaitu di kegiatan workshop virtual dengan tema pengembangan game edukasi dan kelas online dengan BlueKit, begitu Bapak Ibu. Nah, tentunya Bapak Ibu di sini pasti sangat antusias sekali nih. Gimana ya terkait pengembangan game edukasi dan kelas online ini dengan BlueKit. Dimana kita ketahui Bapak Ibu, peserta didik kita itu sangatlah familiar sekali begitu ya Bapak Ibu terkait game edukasi. Apalagi banyak sekali tentunya peserta didik Bapak Ibu yang sudah sering sekali bermain game. Nah, tapi Bapak Ibu, ternyata game edukasi ini juga bisa untuk menunjang pembelajaran Bapak Ibu. Nah, akan seperti apa nanti penjelasannya akan dijelaskan langsung oleh Bapak Arif Wicaksono. Sebelumnya, Bapak Ibu akan saya informasikan bahwasannya kegiatan workshop virtual yang diselenggarakan oleh Guru Inspiratif Indonesia ini, Bapak Ibu tidak perlu lagi mengkhawatirkan terkait presensi. Jadi,
Bapak Ibu tidak perlu menyampaikan kehadirannya di meeting chat, begitu. Nanti saat sesi pemaparan materi, Bapak Ibu langsung fokus saja nih pada materi yang akan dijelaskan Bapak Arif. Nah, Bapak Ibu cukup menyimak, kemudian Bapak Ibu bisa langsung mempraktikannya. Apabila Bapak Ibu memiliki 2 device, sangat bagus sekali bagi Bapak Ibu untuk langsung mempraktikannya. Nah, akan tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin, Mbak, saya masih belum ada nih device yang lain untuk mempraktekannya. Nah, tidak apa Bapak Ibu, nanti setelah pertemuan ini Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya entah besoknya atau beberapa hari kemudian. Karena rekaman Zoom meeting nantinya juga akan kami bagikan kepada Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir sekali lagi. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu benar-benar menyimak materi yang nantinya akan dipaparkan oleh Bapak Arif Wicaksono. Nah, untuk pertemuan pertama ini Bapak Ibu akan belajar lebih lanjut di mana Bapak Ibu akan belajar terkait dasar-dasar game edukasi, kemudian manfaatnya, kemudian platform penyedia game edukasi, begitu sedikit flashback bersama dengan Bapak Arif nantinya, dan bahkan Bapak Ibu nanti akan dibawa menuju gimana sih sebenarnya platform Bluekit ini, begitu. Begitu Bapak Ibu, tidak perlu berlama-lama lagi karena di sini juga telah bergabung Bapak Arif Wicaksono. Kami silakan kepada Bapak Arif Wicaksono untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silahkan. Terima kasih Mbak Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, semoga Bapak Ibu selalu sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu peserta workshop virtual yang menghadiri kegiatan malam hari ini bersama dengan saya untuk sharing terkait dengan pengembangan game edukasi dengan Bluekit ini Bapak Ibu. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas sedikit terkait dengan game edukasi seperti apa, kemudian hingga akhirnya nanti kita akan mengarah kepada Bluekit-nya. Seperti apakah platform Bluekit tersebut, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, izinkan saya memulai untuk malam hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu juga bisa siapkan perangkatnya. Kita akan mencoba beberapa game yang mungkin Bapak Ibu juga bisa mencobanya supaya Bapak Ibu juga tahu bagaimana sih Bluekit itu. Oleh karena itu Bapak Ibu bisa siapkan terlebih dahulu perangkatnya. Bapak Ibu bisa siapkan HP ataupun laptop untuk bergabung nanti di gamenya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana cara kerja dari game Bluekit ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu silahkan bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Sebelum kita masuk lebih dalam ke materinya, kita akan mencoba untuk game yang ada di Bluekit ini. Oh ya, sebelumnya Bapak Ibu perkenalkan terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti kegiatan di Guru Inspiratif Indonesia yang pematerinya adalah saya. Namun saya yakin Bapak Ibu banyak juga yang baru pertama kali bertemu dengan saya begitu Bapak Ibu. Baru mengikuti kegiatan Guru Inspiratif dengan saya sebagai narasumbernya. Mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu terkait saya sendiri, yakni Arif Wicaksono. Bapak Ibu bisa panggil Mas saja. Saya mungkin lebih muda daripada Bapak Ibu, di mana mungkin Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Begitu ya Bapak Ibu, bisa panggil Mas saja, jangan Pak lah. Saya mungkin terlalu tua kalau dipanggil Pak, begitu Bapak Ibu. Nah, untuk itu saya bilang kegiatan malam hari ini berupa sharing, bukan saya mengajari, tapi kita saling berbagi begitu Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga lebih berpengalaman dalam hal pembelajaran, dan saya juga akan banyak belajar kepada Bapak Ibu peserta kegiatan malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu, silahkan dipersiapkan perangkatnya terlebih dahulu. Kita akan memulai untuk salah satu gamenya.
kita akan coba bersama-sama agar Bapak Ibu tahu bagaimana cara kerjanya. Sebentar saya share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan mengakses link yang saya kirim melalui kolom chat Bapak Ibu. Pada link tersebut Bapak Ibu dapat bergabung pada game yang sudah saya bagikan. Screen saya sudah terlihat Mbak Melisa? Sudah nampak, Mas. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu bergabung melalui link yang saya bagikan di kolom chat. Bisa langsung klik link tersebut Bapak Ibu. Bisa di laptop maupun di HP Bapak Ibu. Tinggal diklik saja, nanti Bapak Ibu bisa masuk. Ada kuota pesertanya ada 60 Bapak Ibu, masih lega sekali. Masih 11 yang bergabung. Silakan Bapak Ibu yang lain. Mungkin kita tunggu hingga pukul 7.17 mungkin. 2 menit lagi kita tunggu, mungkin Bapak Ibu sedang proses untuk masuk. Di sini ada 94 peserta dikurangi 2, 92 peserta. Saya kira masih banyak yang bisa masuk. Ini yang masih masuk masih 20-an, hampir 30. Kita tunggu sebentar lagi ya Bapak Ibu. Kita belajar bersama bagaimana mengembangkan game edukasi dari platform-platform sederhana yang mungkin nanti sangat mudah untuk Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran. Gitu Bapak Ibu. 1 menit lagi kita tunggu, sudah 36 peserta yang sudah masuk. Bapak Ibu juga bisa gunakan Chromebook untuk masuk ke dalam game ini. Perangkat apapun yang bisa mengakses browser, entah itu smartphone ataupun mungkin laptop atau Chromebook, Bapak Ibu bisa join. Asalkan ada internetnya, Bapak Ibu. Nggak bisa buka. Ibu Risna Nyimas bisa mungkin sampaikan kendalanya seperti apa. Sebentar, saya kirim lagi linknya. Sudah saya kirim lagi linknya. Bapak Ibu bisa disalin ke browsernya. Kalau tidak bisa langsung diklik, bisa disalin ke browsernya, kemudian diakses dari browser Bapak Ibu. Tinggal 11 lagi kuotanya, kita tunggu. Kalau Bu Risma Nyimas itu sepertinya dari internetnya ya Bapak Ibu. Masih loading ya. Ya, kadang internet juga berpengaruh karena platform ini online Bapak Ibu berbasis web. Oleh karena itu perlu internet yang cukup supaya bisa mainkannya Bapak Ibu. Ada yang masih loading. Sebentar lagi penuh kuotanya Bapak Ibu. Baik. Ya, waiting in lobby. Kita tunggu. Belum saya mulai soalnya Bapak Ibu. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu.
Nah, kita mulai. Bapak Ibu siap-siap di perangkatnya masing-masing. Nanti akan ada muncul beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu bisa segera jawab. Dan jika sudah dijawab, Bapak Ibu klik lagi layarnya atau tekan lagi layarnya supaya berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika tidak diklik, itu biasanya stuck di tampilan yang hijau seperti itu nanti Bapak Ibu. Saya klik start. Nah, silahkan Bapak Ibu menjawab pertanyaan yang akan muncul. Ternyata sudah muncul pemenangnya Bapak Ibu. Jadi di game ini ada beberapa macam game ya Bapak Ibu dalam Blue Kit ini. Salah satu game racing ini Bapak Ibu akan bermain dengan cepat tepat. Siapa yang paling cepat menjawab semua pertanyaannya. Dan pertanyaan itu jika disediakan di bawah di bawah ketentuan yang kita atur sebelumnya, maka beberapa pertanyaan akan diulang kembali. Nah, di sini ini Bapak atau Ibu Mito ini merupakan pemenang dengan yang pertama kali menjawab semua pertanyaannya dengan benar. Maka akan ada di posisi pertama begitu Bapak Ibu. Paling banyak menjawab pertanyaan dengan benar dan paling cepat. Sehingga ini menjadi pemenangnya. Nanti jika kita klik view report ini akan muncul total keseluruhannya Bapak Ibu. Nah, ada yang salah atau benar itu akan muncul di sini. Dan siapa yang paling cepat dan berapa pertanyaan yang dijawab totalnya ada seperti ini. Ada 23 yang dijawab, 22 benar, 1 salah gitu. Reportnya akan seperti ini. Nah, begitu Bapak Ibu untuk game Blue Kit ini. Saya rasa Bapak Ibu mungkin sudah ada pandangan gitu terkait game Blue Kit ini jika nanti diterapkan ke pembelajaran. Ya, mirip kuisis juga Bapak Ibu. Karena ada beberapa platform juga yang mirip-mirip seperti ini. Baik, saya masuk ke materinya Bapak Ibu. Saya mulai ke materinya Bapak Ibu. Malam hari ini kita akan membahas terkait dengan pengembangan game edukasi dan kelas online dengan Blue Kit, di mana platform ini masih belum banyak yang membahas Bapak Ibu. Di platform ini Bapak Ibu merupakan mungkin salah satu variasi dari platform pembelajaran berbasis website yang mungkin belum banyak digunakan Bapak Ibu. Oleh karena itu ada beberapa fiturnya yang mungkin kita bisa gunakan lebih leluasa daripada platform-platform lain yang berbayar gitu Bapak Ibu. Ya, ini juga ada versi berbayarnya, namun versi gratisnya pun menurut saya sudah cukup untuk pembelajaran kita, ice breaking mungkin maupun untuk pendalaman materi gitu Bapak Ibu.
Nah, malam hari ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama, kita akan mengenal bagaimana game edukasi tersebut, kemudian manfaatnya game edukasi ini untuk peserta didik itu seperti apa. Kemudian seperti yang dikatakan oleh moderator sebelumnya, Mbak Melisa, terkait dengan platform penyedia game edukasi, Bapak Ibu juga tadi sempat menyebutkan mirip Quizizz dan lain sebagainya, karena itu salah satu platform yang lain, begitu Bapak Ibu. Salah satu platform yang akan kita bahas malam hari ini adalah Bluekit, gitu. Dan saya akan menjelaskan bagaimana Bluekit ini sebagai platform game edukasi. Tentunya nanti Bapak Ibu, jika waktunya juga nutut gitu Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk membuat akunnya terlebih dahulu dan membuat set pertanyaan agar nanti bisa digunakan untuk game gitu Bapak Ibu. Gamenya tidak hanya satu saja, nanti Bapak Ibu bisa coba-coba banyak game, sekitar ada 15 game yang Bapak Ibu bisa praktekkan kepada siswanya. Tentunya kita akan mencoba semaksimal mungkin, sebanyak mungkin game yang ada di Bluekit ini di selama 3 hari ke depan Bapak Ibu. Baik, sebelum itu Bapak Ibu, saya ingin berinteraksi dengan Bapak Ibu yang ada di sini terkait dengan sebelum masuk ke dalam game edukasi. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, bagi siswa mana yang lebih menarik? Gambar 1 atau gambar 2? Silakan Bapak Ibu bisa dijawab di kolom chat Zoom Bapak Ibu. Gambar kedua. Silakan Bapak Ibu bisa dijawab di kolom chat. Sudah banyak yang menjawab. Ternyata Bapak Ibu memang setuju dengan gambar kedua yang lebih menarik untuk siswa ya Bapak Ibu. Tidak ada satupun sepertinya yang menjawab lebih menarik gambar yang pertama. Karena gambar yang pertama terkesan monoton dan mungkin hanya menulis dan lain sebagainya. Sedangkan gambar kedua menggunakan gadget, entah itu digunakan untuk game atau lain sebagainya, sepertinya lebih menarik bagi siswa, bagi peserta didik. Kenapa demikian? Nah, menurut statistik penggunaan internet Bapak Ibu, di Indonesia ini per Januari 2022 yang lalu, orang Indonesia merupakan pengguna internet yang memainkan game terbanyak nomor 3 di dunia bahkan Bapak Ibu. 94,5% pengguna internet di Indonesia itu memainkan game, entah itu game edukasi, entah game yang lain. Mungkin Bapak Ibu sering jumpai peserta didik kita ketika istirahat, menyempatkan waktunya itu bukan untuk belajar lagi, tapi untuk membuka gadgetnya dan main game. Bahkan mungkin Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua, sudah punya anak, dan anaknya itu doyan sekali main game, bahkan ketika kita minta tolong atau kita perintah untuk kemana dan lain sebagainya, dan posisinya sedang main game, itu sulit sekali kita usik gitu. Bahkan ya ada beberapa dampak negatifnya. Beberapa anak itu bahkan menentang perintah orang tua gara-gara game ini sendiri. Nah, setiap perkembangan teknologi seperti game ini pastinya ada dampak positif dan negatifnya Bapak Ibu. Nah, kadang game-game pun ini Bapak Ibu ketika dimainkan oleh anak-anak, ada game yang tidak bisa dijeda begitu. Sehingga harus tetap dipegang, harus tetap fokus menatap layar HP ataupun layar laptop begitu. Sehingga sulit sekali diganggu. Bahkan untuk minta tolong saja kita sering dibantah begitu. Nah, itu anak-anak zaman sekarang, anak-anak yang mungkin dunianya sudah teknologi, sudah pegang gadget sendiri-sendiri, akhirnya mungkin permainan-permainan konvensional yang mungkin kita mainkan dulu ketika kita kecil sudah banyak ditinggalkan, dan sekarang lebih banyak tertarik kepada game-game digital gitu yang sudah ada di mobile phone mereka, di smartphone mereka Bapak Ibu. Nah, ini rentang usianya pun 16 sampai 64 tahun. Bahkan tidak hanya pada anak-anak saja Bapak Ibu. Bahkan di orang tua mungkin ada beberapa rekan guru yang suka main game. Ada yang seperti itu. Mungkin Bapak Ibu temui di instansinya masing-masing. Ada beberapa yang seperti itu.
Nah, game edukasi sendiri tujuannya adalah sebagai sarana pembelajaran, Bapak Ibu. Salah satu sarana pembelajaran tujuannya juga meningkatkan motivasi, melatih keterampilan, serta mengembangkan pengetahuan, komunikasi, dan kolaborasi. Nah, ini game edukasi. Berlatar belakang ketertarikan siswa atau peserta didik kepada game-game digital, maka hendaknya sebagai guru, sebagai pendidik, kita mengarahkan peserta didik kita ke arah yang positif. Kita bisa manfaatkan ketertarikan siswa kita kepada game edukasi, kepada game yang ada di smartphone mereka ke arah yang lebih positif dengan menambahkan pembelajaran game edukasi pada pembelajaran kita, supaya anak-anak itu tidak merasa monoton hanya mencatat, kemudian mengerjakan tugas-tugas dan lain sebagainya. Perlu sesekali kita berikan ice breaking, perlu kita berikan variasi pembelajaran, salah satunya dengan game edukasi ini, Bapak Ibu. Karena ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran, sebagai salah satu sarana pembelajaran, Bapak Ibu bisa manfaatkan, dan nanti supaya peserta didik itu lebih senang ketika kita mengajar, gitu Bapak Ibu. Tidak harus menulis terus dan lain sebagainya. Biasanya kalau kita sudah berikan satu kali variasi pembelajaran dengan game gitu, hari-hari berikutnya mereka menagih lagi, game lagi Pak, Bu, begitu. Akhirnya nanti mungkin beberapa kali dalam satu bulan, mungkin sekali dalam satu bulan kita terapkan game edukasi, supaya nanti peserta didik kita tidak jenuh dengan pembelajaran yang hanya mencatat, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Kita bisa berikan variasi sekaligus mungkin pendalaman materinya, begitu Bapak Ibu. Ada beberapa platform-platform lain juga yang menyediakan fitur-fitur khusus yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi juga, begitu Bapak Ibu. Sehingga sambil menyelam minum air, begitu Bapak Ibu, sembari kita memberikan variasi pembelajaran menyenangkan peserta didik, kita juga bisa memberikan evaluasi dengan sarana pembelajaran game edukasi, begitu Bapak Ibu. Manfaatnya apa saja di game edukasi ini? Yang pertama, merangsang pikiran dan kreativitas peserta didik. Tentunya ini secara umum ya Bapak Ibu, secara umum game edukasi bisa memicu pemikiran siswa agar lebih kreatif dan inovatif, sehingga dari hal tersebut kita mungkin kedepannya berdampak positif kepada peserta didik tersebut. Kemudian membuat materi pembelajaran yang disajikan menjadi lebih menarik. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa membuat pendalaman materi dengan mengemas materi tersebut atau mengemas evaluasi dalam bentuk game edukasi, supaya melekat gitu, melekat. Dampak manfaat keempat juga mengoptimalisasi daya ingat peserta didik, agar peserta didik itu pemikirannya atau daya ingatnya itu lebih kuat ketika menerima materi. Bapak Ibu nanti bisa cantumkan juga di beberapa pertanyaan terkait dengan materinya, supaya nanti Bapak Ibu melihat peserta didik itu lebih paham terkait materinya. Kadang kalau siswa itu hanya membaca buku atau diberikan latihan biasa, itu hanya ingat ketika itu saja, saat itu saja. Tapi ketika Bapak Ibu kemas dengan game edukasi, di pikiran siswa itu akan lebih bisa melekat Bapak Ibu, lebih optimal dalam daya ingat siswa begitu. Karena hal itu menarik, menurut mereka lebih menarik daripada hanya menulis ataupun mengerjakan tugas secara konvensional. Begitu Bapak Ibu. Dan yang keempat, memberi pengalaman dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa game yang mungkin bertajuk strategi begitu Bapak Ibu, itu juga bisa melatih pengalaman mereka, memberikan pengalaman mereka, terus juga memberikan pengalaman dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa game edukasi yang bersifat strategi, itu bisa mengasah pemikiran tersebut, bisa memberikan pengalaman tersebut Bapak Ibu. Ini berlaku secara umum Bapak Ibu. Lalu apa saja platform penyedia game edukasi? Seperti yang sudah disampaikan beberapa peserta tadi, Bapak Ibu bilang tadi ada Quizizz dan lain sebagainya.
di sini ada beberapa platform yang saya tampilkan. Beberapa platform ini yang sudah dikenal, salah satunya Blukit juga Bapak Ibu. Tapi untuk Blukit sendiri ini masih belum terlalu terlalu ramai begitu. Tapi fitur-fiturnya saya kira sudah cukup kita gunakan untuk bahan pendalaman materi ataupun ice breaking seperti platform-platform yang lain. Ya bisa dibandingkan nanti Bapak Ibu jika yang sudah pernah menggunakan platform lain dari kegiatan malam hari ini atau beberapa kegiatan ke depan, bisa Bapak Ibu bandingkan apa kekurangan dan kelebihan, karena setiap platform itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya, entah itu dalam hal fitur ataupun mungkin pembatasan fitur dari versi berbayar dan versi premiumnya begitu Bapak Ibu. Versi berbayar dan versi gratisnya gitu maksud saya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ProForce, kemudian ProProf, kemudian WordWall. Bapak Ibu juga mungkin ada yang pernah menggunakan. Saya kira nanti Bapak Ibu bisa membandingkan bagaimana dengan Blukit ini. Karena beberapa platform yang lain juga berbayar, ada versi berbayar, ada versi gratisnya. Bapak Ibu bisa gunakan perbandingan versi gratisnya antara beberapa platform tersebut jika ingin menggunakan versi yang gratis Bapak Ibu. Nah, kita akan mendalami terkait dengan Blukit Bapak Ibu. Pada websitenya Blukit itu Bapak Ibu ada beberapa keunggulan yang mereka cantumkan, kemudian mereka tampilkan dalam web mereka. Yang pertama terkait dengan memotivasi siswa. Sama seperti manfaat yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian dari penggunaan dari Blukit ini, kampanye mereka adalah teach effortlessly. Jadi kita sebagai pendidik itu effortnya lebih kecil gitu. Kita tidak perlu menyiapkan hal-hal yang mungkin memberatkan kita seperti kertas dan lain sebagainya. Kita cukup menyiapkan pertanyaan-pertanyaan saja, kemudian tinggal kita mainkan dengan permainan yang sudah kita tentukan gitu. Jadi sangat mudah, intinya sangat mudah. Kemudian bisa di edit atau di customize secara gratis gitu. Beberapa fitur unggulannya bahkan diberikan secara gratis pada platform Blukit ini. Mungkin dibandingkan dengan platform-platform lain yang ada versi berbayarnya pula, versi berbayar dari Blukit ini lebih bermanfaat tanpa batasan-batasan yang mungkin terlalu membebani. Salah satu yang bisa saya sampaikan seperti tadi Bapak Ibu, peserta maksimal dari pengguna gratis, akun gratis itu 60 peserta Bapak Ibu. Sedangkan platform-platform lain itu hanya membatasi maksimal 20 peserta, kadang hanya belasan, bahkan ada yang hanya 10 siswa untuk versi gratisnya. Sedangkan di Blukit ini kita bisa gunakan hingga 60 akun gitu, satu kali permainan. Sehingga saya kira cukup untuk satu kelas, di mana satu kelas biasanya ada 30-an siswa begitu. Saya kira cukup untuk satu kelas. Bahkan ini 62 kali kelas gitu Bapak Ibu, 2 kali peserta kelas, sehingga sangat worth it lah kalau kita gunakan sebagai pilihan platform pembelajaran game edukasi daripada beberapa platform lain yang sangat membatasi. Dan akunnya pun tidak ada batasan untuk berapa bulan ataupun berapa hari digunakan secara gratis, tetap gratis terusnya. Karena mungkin ini salah satu platform yang belum ramai Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu manfaatkan. Mungkin sebelum platform ini terlalu ramai kemudian dibatasi ke depannya begitu. Ya, ini hingga saat ini yang dibatasi hanya peserta 60, maksimal 60 gitu. Sedangkan yang berbayar itu hingga 300. Menurut saya 60 itu sudah lebih-lebih ya untuk peserta didik satu kelas begitu Bapak Ibu. Nah, Blukit adalah salah satu platform penyedia layanan game edukasi berbasis web. Karena ini berbasis web, maka online Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu perlu mengakses dengan jaringan internet
ketika menggunakan Blue-Kit ini. Entah itu ketika membuat pertanyaan, memasukkan pertanyaan ke dalam set pertanyaan, ataupun memainkannya. Itu harus sama-sama online, baik di guru ataupun di siswanya. Itu salah satu mungkin kekurangan bagi Bapak Ibu yang di tempatnya sinyalnya kurang bagus gitu. Itu salah satu kurangnya. Namun mungkin Bapak Ibu bisa lebih dioptimalkan dari beberapa peserta didik tersebut untuk saling berbagi koneksi internet, mungkin seperti itu tadi cara menanggulanginya, mengakalinya gitu Bapak Ibu. Nah, dari Blue-Kit ini juga banyak variasi permainan, sekitar ada 15 permainan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga akan saya tunjukkan permainan lain. Tadi yang kita praktekkan adalah salah satu dari 15 variasi permainannya. Dan mudah digunakan bahkan oleh pemula Bapak Ibu. Jadi yang dilakukan oleh guru hanya cukup menyiapkan pertanyaannya, memasukkan pertanyaannya, dan tinggal membagikannya ke siswa. Semudah itu nanti Bapak Ibu. Dan daftarnya pun sangat mudah. Baik, masuk ke cara mendaftarnya. Saya akan tunjukkan begitu, nanti akan saya coba praktekkan juga supaya Bapak Ibu lebih memahami. Di sini saya tunjukkan saja. Paling awal kita akan masuk ke websitenya Blue-Kit Bapak Ibu, bluekit.com, tulisannya BLOOKET.com, bluekit.com. Di sini ada cara bacanya Bapak Ibu, Blue-Kit gitu. Mungkin Bapak Ibu ingin langsung dipraktekkan atau saya jelaskan terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa berkomentar di kolom chat mungkin. Bapak Ibu ingin saya jelaskan terlebih dahulu atau langsung dipraktekkan supaya Bapak Ibu bisa melihatnya. Jelaskan sambil praktek. Baiklah, mungkin sambil praktek Bapak Ibu bisa menyimak terlebih dahulu ya. Saya stop share dulu. Saya akan pelan-pelan. Bapak Ibu barangkali ingin langsung mencobanya begitu Bapak Ibu. Saya stop share terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi sambil saya jelaskan, sambil saya praktekkan begitu ya Bapak Ibu. Sebentar. Baik Bapak Ibu, langkah pertama sebelum Bapak Ibu memulai, usahakan Bapak Ibu sudah terhubung dengan internet karena Blue-Kit ini sangat membutuhkan jaringan internet Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah terkoneksi dengan internet, baik itu di HP maupun di laptop. Di sini saya sudah terkoneksi dengan internet Bapak Ibu. Silakan mungkin Bapak Ibu yang ingin mencoba bersama, silakan Bapak Ibu buka browsernya masing-masing. Jika tidak ada Google Chrome, bisa gunakan Mozilla Firefox ataupun yang lain, Opera dan lain sebagainya. Bisa gunakan salah satu web browsernya. Kalau di Google Chrome akan muncul seperti ini Bapak Ibu, tampilan awalnya. Seperti biasa, lebih mudah kita gunakan Google untuk mencari website dari Blue-Kit itu sendiri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak gunakan browser Google Chrome, Bapak Ibu bisa langsung ketikkan di atas ini, bluekit.com, bluekit.com, tulisannya seperti ini. Bisa seperti ini, ketikan seperti ini, kemudian klik enter Bapak Ibu, atau Bapak Ibu bisa cari terlebih dahulu di mesin pencariannya. Ketikan Blue-Kit saja seperti ini akan muncul nanti coba Bapak Ibu. Ketikkan Blue-Kit kemudian klik enter. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa berpindah ke HP-nya atau mungkin
Zoom-nya pindah ke HP kemudian mempraktekkan di laptop juga monggo Bapak Ibu silakan. Sudah di sini Bapak Ibu tinggal klik yang paling atas bluecap.com ini Bapak Ibu. Kita bacanya Bluekit Bapak Ibu. Silakan diklik. Kemudian akan masuk di halaman awal dari Bluekit itu sendiri Bapak Ibu. Nah, di sini ada cara bacanya. Bapak Ibu kalau klik ini akan muncul suaranya untuk cara bacanya. Bluekit. Seperti itu. Kita akan mencoba untuk mendaftar akun guru ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang sinyalnya kurang bagus akan muncul seperti Ibu Nyimas tadi yang sempat ada gangguan, tidak muncul apa-apa karena jaringannya biasanya seperti itu Bapak Ibu. Namun kalau jaringannya stabil, saya kira akan muncul seperti ini, sama seperti ini. Bapak Ibu ada yang mencoba dan sudah muncul seperti ini? Silakan bisa berkomentar. Sudah Ibu Ririn, Ibu Kristina sudah muncul. Baik, langkah selanjutnya Bapak Ibu, di pojok kanan atas ada tulisan sign up. Sign up. Nah, untuk salah satu kekurangan Bluekit itu sendiri Bapak Ibu, kita tidak bisa terjemahkan halamannya dalam bahasa Inggris. Bahkan dengan cara yang biasa kita lakukan dengan terjemahkan ke Indonesia, semua elemennya di sini itu seperti tidak berpengaruh Bapak Ibu. Kecuali kita blok ya Bapak Ibu. Misalkan ada beberapa kata ini kita blok dulu, kemudian klik kanan, terjemahkan pilihan ke Indonesia, itu baru muncul di atas ini terjemahnya. Nah, salah satu kekurangan dari website Bluekit ini, platform Bluekit ini, kita tidak bisa menerjemahkan halamannya dalam bahasa Indonesia dan tidak disediakan bahasa Indonesia dalam websitenya, begitu Bapak Ibu. Itu salah satu kekurangannya. Mungkin dalam update beberapa waktu ke depan baru akan ditambahkan untuk bahasa-bahasa yang lain. Sementara ini hanya bahasa Inggris saja Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Klik sign up Bapak Ibu yang ada pada pojok kanan atas. Klik sign up. Nah, kemudian ada pilihan 2 tombol Bapak Ibu. Ada pilihan 2 tombol, silakan Bapak Ibu klik sign up with Google. Biasanya Bapak Ibu yang menggunakan yang menggunakan Google Chrome itu biasanya sudah masuk ke akun Google-nya ataupun akun Belajar ID juga bisa Bapak Ibu. Akun Belajar ID biasanya sudah masuk sehingga ketika kita klik sign up with Google itu akan langsung memunculkan tampilan pilihan akunnya begitu Bapak Ibu. Sedangkan jika kita klik sign up with email, ini nanti kita perlu masukkan username dan lain sebagainya, password dan lain sebagainya, dan perlu ada konfirmasi. Karena kita ingin mendaftar secara cepat ya Bapak Ibu, saya sarankan pilih yang sign up with Google ini. Karena kita mungkin tinggal masuk Google-nya jika Bapak Ibu yang belum masuk Google, atau jika sudah ada akun Google di dalam Chrome-nya atau web browser-nya, maka akan langsung diarahkan ke akunnya Bapak Ibu. Nah, ini salah satu akun yang muncul. Mungkin di perangkat Bapak Ibu, di browser Bapak Ibu akan muncul beberapa pilihan akun, bahkan ada yang tidak muncul sama sekali. Bapak Ibu perlu masuk ke akun Google atau akun Belajar ID terlebih dahulu di pop-up yang tampil ini, di tampilan yang seperti ini gitu. Karena di sini saya sudah masuk ke dalam akun Google saya, maka saya tinggal pilih akun ini Bapak Ibu. Silakan bagi Bapak Ibu yang sudah tampilannya seperti ini bisa komen di kolom chat Bapak Ibu. Yang sudah muncul mungkin beberapa list emailnya gitu bisa berkomentar, atau mungkin ada yang belum juga bisa berkomentar Bapak Ibu. Ibu Sri Hartini belum muncul. Ibu Sri Hartini mungkin tampilannya seperti apa Bu? Bisa dikirim gambarnya di kolom chat Zoom juga. Ada yang masih loading, ya tidak apa, ditunggu saja Bapak Ibu. Karena memang
butuh internet yang cukup stabil. Nah, untuk yang sudah Bapak Ibu, tinggal pilih akun mana yang ingin didaftarkan di Blukit ini Bapak Ibu. Karena saya hanya muncul satu akun ini, saya pilih akun yang ini saja Bapak Ibu. Nah, setelah itu akan muncul kolom username. Kita harus masukkan username di sini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu masukkan nama pengguna atau username dalam bahasa Inggrisnya. Bapak Ibu bisa kombinasikan dengan dengan huruf dan angka, bisa kombinasikan huruf dan angka. Di sini saya contohkan misalkan Arif. Di sini tidak bisa dikasih spasi ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya kombinasikan huruf dan angka. Biasanya ada beberapa nama pengguna atau username yang sudah digunakan oleh pengguna lain, Bapak Ibu tidak bisa gunakan nama pengguna yang sama. Oleh karena itu, Bapak Ibu perlu menambahkan mungkin beberapa digit angka supaya berbeda dengan nama pengguna yang lain. Jika sudah memasukkan nama penggunanya, Bapak Ibu jangan lupa klik centangnya yang ada di bawah ini, Bapak Ibu. Boleh username-nya bukan yang biasanya, boleh Bapak Ibu. Silakan masukkan nama-nama, mungkin nama-nama yang lucu, terserah Bapak Ibu bisa gunakan. Nama-nama mungkin nama panggilan ataupun nama anak, terserah Bapak Ibu, tidak apa-apa. Tidak masalah, karena tidak perlu verifikasi identitas juga untuk di Blukit ini. Setelah Bapak Ibu masukkan nama penggunanya, Bapak Ibu jangan lupa untuk mencentang centangan yang ada di bawah kolom username itu. Setelah dicentang, Bapak Ibu klik sign up yang paling bawah. Nama saja sudah bisa. Ya, beberapa pengguna mungkin sebelumnya belum ada nama pengguna yang digunakan sehingga bisa langsung. Namun ada beberapa nama pengguna yang sudah digunakan oleh pengguna lain itu tidak bisa, Bapak Ibu. Saya contohkan ini misalkan Arif ya Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa pengguna yang lain karena saya kira nama ini pasaran Bapak Ibu. Nama saya mungkin pasaran. Sudah banyak yang menggunakan. Nah, ketika daftar akan muncul peringatan seperti ini. Sorry that username already taken. Berarti sudah digunakan oleh pengguna yang lain. Oleh karena itu kita perlu berikan variasi. Baru kita mendaftar Bapak Ibu. Klik sign up. Nah, di tampilan awal seperti ini, jangan lupa Bapak Ibu pilih sebagai guru, teacher. Nah, silakan pilih teacher Bapak Ibu sebagai guru karena kita mendaftarkan akun sebagai guru. Di sini juga ada beberapa ada beberapa panduan begitu Bapak Ibu sebelum memulai menggunakan Blukit ini. Silakan Bapak Ibu jika ingin membaca semuanya bisa klik next. Namun Bapak Ibu jika tidak ingin membaca semuanya, langsung ingin ditutup saja, klik letter ini Bapak Ibu. Nah, saya klik letter saja. Silakan Bapak Ibu kalau ingin membaca semuanya panduannya, mungkin fitur-fitur pengenalan fitur-fiturnya dalam bahasa Inggris. Sekali lagi Bapak Ibu di platform ini tidak bisa diterjemahkan secara langsung dengan bahasa Inggris karena belum tersedia Bapak Ibu dalam bahasa Indonesianya. Kalau saya kasih triknya, Bapak Ibu bisa diblok saja kata-katanya. Setelah diblok, klik kanan, kemudian terjemahkan pilihan ke Indonesia. Ini berlaku untuk yang menggunakan browser Google Chrome, Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada terjemahnya. Untuk memainkan Blukit, seorang guru menyelenggarakan satu set pertanyaan dengan mode permainan unik di layar atau proyektor mereka, dan siswa bergabung untuk bersaing di perangkat mereka sendiri. Ini terjemahnya dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Jika sudah
membaca semuanya atau tidak ingin membaca seluruhnya, Bapak Ibu bisa klik letter saja untuk menutupnya. Bapak Ahmad Solihin, silakan Bapak Ahmad Solihin bisa ditunggu juga, atau saya sudah kirimkan materi juga di grup WA, Bapak Ibu bisa dibuka di situ karena isinya sama seperti yang saya jelaskan pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, apakah sudah ada yang berhasil mendaftar dan tampilannya sudah seperti ini, Bapak Ibu? Bisa berkomentar di kolom chat. Ya, lumayan sudah banyak. Alhamdulillah sudah banyak ya Bapak Ibu yang sudah membuatnya. Mungkin kita sempatkan ke langkah selanjutnya Bapak Ibu, karena sangat mudah untuk membuat akunnya. Bagi Bapak Ibu yang belum mencoba atau tadi menyimak saja, nanti Bapak Ibu bisa saksikan kembali di rekaman kegiatannya Bapak Ibu. Karena kegiatan malam hari ini direkam, Bapak Ibu nanti bisa saksikan kembali rekaman kegiatannya supaya nanti Bapak Ibu di pertemuan kedua bisa sudah mempraktekkan langkah-langkah selanjutnya. Ya mungkin kita lanjutkan untuk membuat satu set pertanyaan dengan mungkin beberapa pertanyaan saja supaya Bapak Ibu tahu bagaimana cara membuat set pertanyaannya begitu Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Baik, di halaman ini Bapak Ibu dulu jangan berpindah terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa klik yang ini, create a set. Artinya buat satu set pertanyaan begitu. Satu set pertanyaan. Diklik saja Bapak Ibu yang ini ada logonya pena ini Bapak Ibu. Setelah diklik, di sini Bapak Ibu diberikan beberapa pilihan. Kita akan mencoba membuat pertanyaan matematika misalkan. Seperti yang tadi, kita buat matematika dasar. Ini untuk judul set pertanyaannya ini wajib diisi Bapak Ibu. Untuk yang lainnya tidak wajib. Judul perlu Bapak Ibu isi. Untuk deskripsi itu opsional, Bapak Ibu bisa isi atau tidak. Di sini saya isi saja SD kelas 1 misalkan. Nah, untuk cover dari set pertanyaannya, Bapak Ibu bisa tambahkan di sini, bisa upload filenya, upload gambarnya, atau upload berdasarkan link gambarnya, atau memilih gambar dari galeri yang disediakan oleh Blukit itu sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu pilih image gallery, itu akan diarahkan ke pop-up seperti ini, tampilan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa mencari dengan kata kunci yang sesuai dengan set pertanyaannya. Misalkan matematika ya Bapak Ibu. Oh, mohon maaf. Oh ya, saya lupa. Kalau ini perlu dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu, karena belum tersedia untuk bahasa yang lain. Bapak Ibu silahkan ketikkan kata kunci dalam bahasa Inggris juga, karena kalau tidak bahasa Inggris tidak ketemu Bapak Ibu. Nah, kalau bahasa Inggris baru ketemu. Saya pilih salah satunya, misalkan ini. Kita bisa lihat yang lain dengan klik show more. Pilih salah satu, kita misalkan gambar sempoa ini Bapak Ibu. Kemudian untuk privasi setting ini saya sarankan untuk tidak diotak-atik lagi, biarkan publik saja, dan metode pembuatan soalnya Bapak Ibu bisa klik yang manual saja Bapak Ibu. Setelah seperti ini, setelah mengisi judul dan juga deskripsi serta gambar, Bapak Ibu bisa klik create yang ada di pojok kanan bawah. Artinya buat set soalnya, set pertanyaan.
Sudah di sini, Bapak Ibu tinggal klik add question, Bapak Ibu. Nah, akan muncul pop-up seperti ini. Bapak Ibu tinggal tuliskan pertanyaannya. Misalkan saya buat pertanyaan sederhana 2 tambah 2. Untuk jawabannya 4, 2, 8, 0. Misalkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk jawaban yang benar, Bapak Ibu perlu dicentang. Nah, ini untuk jawaban yang benar. Di sini juga Bapak Ibu bisa membuat pertanyaan yang open-minded gitu Bapak Ibu. Pertanyaan yang jawabannya pertanyaan hot gitu. Bapak Ibu bisa pilih 2 jawaban yang benar, misalkan dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu, Bapak Ibu bisa pilih 2 jawaban yang benar, nantinya begitu. Setelah selesai buat satu soal, klik save, Bapak Ibu, pojok kanan atas. Nah, kita buat beberapa pertanyaan sebelum kita simpan set pertanyaan ini. Boleh sambil bertanya, Bapak Ibu bisa ketikkan pertanyaannya di kolom chat, nanti ketika sesi tanya jawab bisa saya jawab juga, atau jika memang bisa langsung saya jawab Bapak Ibu. Bisa langsung ditanyakan di kolom chat juga jika ada pertanyaan. Terlalu cepat. Baik, saya ulangi ya Bapak Ibu. Kita buat set pertanyaan lagi. Pertama add question yang ada di atas ini Bapak Ibu. Ada lambang plusnya. Kemudian tuliskan pertanyaannya Bapak Ibu. Ini misalkan 5 dikurangi 1. Nah, di jawaban yang benar, ini kan pilihan jawabannya, Bapak Ibu ya. Untuk jawaban yang benar, diklik centang. Yang lain salah. Oh ya, Bapak Ibu juga bisa mengatur berapa limit atau batasan waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Misalkan saya buat, di sini kan yang aturan sebelumnya adalah 20 detik. Ini dalam detik ya Bapak Ibu. Kita bisa turunkan jadi 10 detik atau bahkan jadi 5 detik saja. Itu. Saya buat 10 detik saja. Klik save. Kita coba lagi. Pertanyaan yang lain. Nah, untuk jawaban yang benar tidak harus diletakkan di yang pertama Bapak Ibu bisa letakkan di bawah juga, kemudian berikan centang untuk jawaban yang benar Bapak Ibu. Dan ini ada beberapa fitur yang saya kenalkan terlebih dahulu. Yang pertama di sebelah sini itu ada batasan untuk waktunya, Bapak Ibu bisa atur di situ. Kemudian apakah jawaban ini nanti diacak atau tidak, Bapak Ibu bisa centang ini. Kalau dicentang maka jawaban dari pertanyaan ini akan diacak Bapak Ibu. Jadi antar siswa nanti bisa beda urutannya. Yang di sini bisa 19, kemudian di siswa yang lain ada yang 29 gitu. Itu untuk mengacak jawabannya. Kemudian tipe pertanyaannya di sini di Bluekit itu ada 2 macam Bapak Ibu, bisa multiple choice ataupun jawaban yang berupa ketikan atau esai begitu Bapak Ibu. Jawaban singkat lah, tulisan singkat. Nah, seperti ini.
tapi kita akan gunakan yang multiple choice saja. Kita centang lagi untuk jawaban yang benar, kemudian klik save. Satu lagi mungkin. Nah, ada beberapa tambahan fitur lagi. Ini untuk kita jika ingin menambahkan gambar, Bapak Ibu bisa klik image di sini. Seperti tadi kita bisa upload file, maupun upload link dari gambar tersebut, ataupun kita cari gambarnya yang sesuai di galerinya Blukit begitu yang sudah disediakan. Tentunya dengan pencarian bahasa Inggris Bapak Ibu, karena kalau bahasa lain tidak akan terdeteksi begitu. Bisa kita tambahkan atau tidak. Dan kita juga bisa tambahkan audio Bapak Ibu. Tapi untuk fitur ini ya, fitur fitur yang gratis kita tidak bisa tambahkan. Nanti akan mungkin kita perdalam lagi di pertemuan berikutnya apa bedanya fitur gratis dan fitur yang berbayar. Nah, salah satu fitur berbayar di pembuatan set pertanyaan ini adalah audio ini Bapak Ibu. Kita tidak bisa tambahkan audio untuk akun yang gratis. Kita bisa tambahkan yang ini, foto. Kemudian juga bisa kita tambahkan di sini ada lambang matematika. Jadi lambang-lambang matematika ini bisa kita masukkan ke dalam pertanyaan. Ini sangat berguna sekali bagi Bapak Ibu yang mengajar matematika ataupun mengajar IPA dengan mungkin fisika gitu Bapak Ibu, dengan kebutuhan simbol-simbol seperti ini gitu. Jika sudah, klik save. Jika sudah membuat semua pertanyaannya Bapak Ibu bisa simpan setnya, atau Bapak Ibu bisa edit kembali secara keseluruhan untuk batas waktunya dari tiap pertanyaan. Misalkan saya ratakan semuanya 10 detik ya Bapak Ibu. Klik 10 kemudian confirm. Nah, semuanya akan jadi 10 detik. Gitu. Dan ini misalkan ada satu pertanyaan yang sangat sulit, kita bisa edit dan kita perpanjang waktunya untuk batas waktunya. Waktu pengerjaan dari satu soal tersebut. Jika sudah, kita klik save set. Nah, di sini ada beberapa panduan juga. Bapak Ibu, jika tidak ingin membaca semuanya, bisa langsung klik return. Nah, satu set pertanyaan sudah kita buat begitu. Mungkin untuk malam hari ini saya rasa cukup terlebih dahulu Bapak Ibu. Di malam berikutnya kita akan perdalam lagi dan kita akan mencoba beberapa macam game yang lain supaya Bapak Ibu bisa tahu dan bisa nanti mempraktekannya di kelas masing-masing, di instansi masing-masing, mana yang sesuai dan mana yang bagus untuk diterapkan di kelas Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk malam hari ini saya cukupkan penjelasannya. Kita akan berdiskusi di sesi berikutnya. Saya kembalikan kembali ke moderator. Iya, baik, terima kasih Mas Arief atas penjelasannya, di mana di pertemuan pertama ini Bapak Ibu bersama dengan Mas Arief sudah mengetahui terkait game edukasi, kemudian manfaatnya, dan juga terkait Blukit ini. Begitu ya Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu ada yang beberapa sudah terdaftar tadi, dan beberapa dari Bapak Ibu ternyata juga sudah mempraktikkannya. Nah, keren-keren sekali nih Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki kendala atau beberapa pertanyaan, Bapak Ibu bisa mengaktifkan fitur raise hand, kemudian nanti bisa langsung bertanya, atau Bapak Ibu jika tidak memungkinkan begitu, mungkin karena sinyalnya Bapak Ibu yang kurang begitu, Bapak Ibu juga bisa menyampaikan pertanyaannya di meeting chat. Begitu ya Bapak Ibu? Nah, ini sudah ada Bapak Andi Mulyana yang sudah raise hand. Silakan Pak Andi bisa langsung bertanya.
Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya bukan bapak, Bu. Saya Oh perempuan dari iya, suster. Kalau Andi itu ada perempuan juga. Ya, oke, eee, mohon maaf Ibu. Silakan ya, Bu, kalau bisa mungkin mengaktifkan videonya, kalau bisa. tidak bisa, Dek. Ya, Oke, tidak ya apa Bu, sinyalnya silakan Bu. ya ya ya. Iya, Begini, Dek, yang saya tanyakan tadi misalnya kita sudah, membuat pertanyaan ini, caranya untuk mengaktifkan siswa untuk bisa berpartisipasi gimana ya? oke. Ya, Hanya itu saya kira saja Bu ya pertanyaannya. hanya itu untuk sementara, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Andi Mulyana yang mungkin juga menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang lain tadi di meeting chat Pak Wicak. Silakan bisa langsung ditanggapi. Baik Bapak Ibu, sebenarnya untuk pembahasan lebih lanjut terkait dengan bagaimana membagikan ke siswa, kemudian nanti bagaimana menggunakan set pertanyaan tadi untuk dimainkan, itu akan kita bahas di malam berikutnya Bapak Ibu. Namun saya berikan sedikit spoiler lah, saya berikan sedikit cuplikan supaya Bapak Ibu tahu lah bagaimana nanti mempraktekannya secara cepat mungkin ya. Untuk selanjutnya, untuk di malam berikutnya ya Bapak Ibu, mohon bersabar. Saya kira Bapak Ibu sangat antusias untuk melihat bagaimana penggunaan Blue-Kit ini, dan sepertinya tidak sabar untuk menggunakannya Bapak Ibu. Nah, di sini secara singkat saja Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah membuat set soalnya, Bapak Ibu klik host di host ini. Di sini ada dua mode solo dan mode host. Jika Bapak Ibu ingin bagian ke siswa, Bapak Ibu pilih yang host ini Bapak Ibu. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan permainan sebelum kita gunakan. Ada Golden Quest dan lain sebagainya. Ada 15 total game yang bisa kita mainkan bersama siswa. Nah, setelah itu klik yang host game ini. Sepertinya kalau sudah saya berikan contoh seperti ini, Bapak Ibu akan mencoba sendiri ya sepertinya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih Bapak Ibu ingin membatasi permainannya berdasarkan waktu ataupun berdasarkan capaian. Karena ini game yang untuk mencari emas gitu ya dalam bahasa Indonesianya. Itu kita bisa kasih goalnya itu berapa, maksimal berapa supaya nanti ada game overnya untuk pemain yang lain gitu. Ada limitnya begitulah. Nah, setelah kita setting berdasarkan waktu ataupun berdasarkan capaian, sama untuk semua mode soal, maksud saya mode game itu akan muncul seperti ini. Kemudian instruksinya di sini ada beberapa pilihan. Kita bisa tampilkan instruksi ataupun memperbolehkan peserta yang terlambat untuk bergabung, kemudian menggunakan nama acak begitu. Dan kita bisa membolehkan atau ya memperbolehkan akun siswa begitu Bapak Ibu. Kita menyarankan atau tidak. Biasanya sih ini otomatis tidak kita utak-atik, langsung saja setelah kita tentukan waktu ataupun capaian, kemudian klik host now ini Bapak Ibu. Nah, itu nanti akan muncul seperti yang awal tadi, akan muncul linknya dan juga ID gamenya supaya nanti bisa di-share atau dibagikan kepada siswa. Bisa diakses langsung menggunakan linknya ataupun bisa klik langsung link yang dibagikan oleh guru seperti yang saya praktekkan di awal tadi Bapak Ibu. Seperti itu sementara Bapak Ibu. Kita akan perdalam di pertemuan berikutnya ya Bapak Ibu. Mohon bersabar. Saya kira nanti Bapak Ibu bisa secara perlahan ataupun nanti akan saya kirimkan juga materi hari kedua supaya Bapak Ibu bisa belajar lagi, atau barangkali Bapak Ibu ingin mendahului peserta lain silakan nanti setelah saya kirimkan untuk materi yang kedua. Saya kira seperti itu Mbak Melisa. Ya, baik. Terima kasih Mas Arief. Jadi Bapak Ibu sudah di-spoiler sedikit nih dari bagaimana caranya nih Bapak Ibu nanti membagikan kepada
siswanya Bapak Ibu begitu. Dan tadi pertanyaan Ibu Andi Mulyana itu juga menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang lain. Keren sekali nih Bapak Ibu, semangatnya luar biasa. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di sini karena wah ternyata antusias sekali nih Bapak Ibu terkait Blue Kit ini. Nah, terkait absensi Bapak Ibu, sekali lagi tidak ada presensi, begitu nggih Bapak Ibu? Jadi silakan Bapak Ibu bisa menyimak materi ini, Bapak Ibu cukup menyimak dan mempraktekannya saja. Nanti segala bentuk administrasi akan kami bagikan secara lengkap kepada Bapak Ibu, dan bahkan bagi Bapak Ibu yang terlambat hadir, nanti Bapak Ibu bisa mengikutinya mulai dari awal karena rekaman Zoom meeting akan kami bagikan, begitu. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin, aduh saya lupa nih caranya tadi gimana, Bapak Ibu juga bisa nih dengan mengulang kembali rekaman Zoom tersebut. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, tidak perlu malu-malu begitu nggih Bapak Ibu. Kita di sini sama-sama sharing. Tadi Mas Arief mengatakan seperti itu, sama-sama belajar begitu Bapak Ibu agar Bapak Ibu nanti lebih menguasai lagi nih terkait Blue Kit ini. Nah, ini ada Bapak Samsul Hadi. Silakan Bapak Samsul Hadi bisa langsung bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sangat menarik sekali nih Pak. Saya mau tanya ini Pak, setelah kita membuat soal ya 1 sampai 10 misalkan, itu nyimpennya, cara nyimpennya gimana? Dan nanti kita bisa mengunduhnya di mana itu Pak? Unduh soal yang sudah kita buat itu. Itu aja Pak. Makasih. Oke, baik Bapak Samsul Hadi. Pertanyaan dari Bapak Samsul Hadi mungkin juga tadi ada beberapa Bapak Ibu yang menanyakannya di meeting chat. Mas Arief, silakan bisa langsung ditanggapi. Baik Pak Samsul Hadi, saya langsung share screen dulu Bapak Ibu. Nah, untuk menyimpannya Bapak Ibu, ketika kita sudah membuat beberapa pertanyaan, itu tinggal klik save set. Kalau tidak kita klik save set ini ya Bapak Ibu kuncinya. Kalau tidak kita klik save set, maka pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat tadi tidak tersimpan Bapak Ibu. Jadi tidak tersimpan secara otomatis, kita perlu klik save set terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, ini jangan sampai lupa ya Bapak Ibu. Sampai di tampilan seperti ini. Kita akan keluar dari tampilan editor dari set pertanyaan tersebut. Nah, kemudian untuk fitur mengunduh soal di Blue Kit ini masih belum tersedia, Pak. Jadi untuk saat ini, sampai saat ini kita tidak bisa mengunduh pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat. Namun kita bisa memasukkan pertanyaan dari mengimpor pertanyaan dari spreadsheet ataupun Excel gitu Bapak Ibu. Nah, di sini spreadsheet import. Nah, di sini bisa kita download terlebih dahulu template-nya Bapak Ibu. Jadi di halaman edit pertanyaan, edit set pertanyaan, di pojok kiri bawah itu ada spreadsheet import. Nah, di situ Bapak Ibu bisa klik, kemudian Bapak Ibu klik download our template ini. Nah, setelah di-download Bapak Ibu, kita bisa buka dan kita masukkan pertanyaan yang ingin kita buat Bapak Ibu. Jadi di Blue Kit ini belum ada fitur untuk import, tapi yang sudah ada fitur untuk ekspor ya Pak Samsul Hadi. Jadi kita bisa masukkan pertanyaan dari Excel, dari template yang sudah disediakan. Nah, seperti ini. Kita bisa edit pertanyaannya hingga berapapun banyaknya. Belum ada batasan untuk banyak soalnya Bapak Ibu. Kemudian jawabannya minimal ada 2 jawaban. 4 jawaban itu opsional, jawaban ke-3 dan ke-4 itu opsional. Kita juga bisa mengatur limit waktunya atau batasan waktunya dalam detik. Dan juga kita tentukan jawaban yang benar juga. Nah, misalkan di sini opsi 1 dan 4 adalah benar, maka ditulis 1,4. Kemudian ini opsi 2 yang benar, maka ditulis 2, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan pertanyaannya di sini, kemudian jawabannya di sini. Setelah itu, setelah ini disimpan, nanti bisa Bapak Ibu kembali ke Blue Kit-nya, kemudian upload CSV.
Nah, kita tinggal pilih CSV yang sudah kita edit tadi, Bapak Ibu. Begitu. Jadi untuk sementara Pak Samsul Hadi masih belum ada fitur untuk menambahkan, untuk mengunduh pertanyaan yang sudah kita buat sebelumnya. Yang ini tidak bisa kita unduh, namun kita bisa mengimport dengan template yang sudah disediakan oleh Blukit. Semoga menjawab ya Pak Samsul Hadi. Iya, terima kasih Mas Arief atas penjelasannya terkait pertanyaan dari Bapak Samsul Hadi. Mungkin juga tadi ada beberapa Bapak Ibu yang tertinggal begitu terkait bagaimana cara save pertanyaan tersebut, save setnya sudah dipaparkan lagi oleh Mas Arief. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin terkendala sinyal juga tidak perlu khawatir begitu karena kami nantinya akan mengirimkan link rekaman Zoom meeting ini dan nantinya Bapak Ibu bisa mengikuti step by step yang telah diarahkan oleh Mas Arief. Begitu nggih Bapak Ibu? Dan juga terkait untuk mendownload begitu satu set pertanyaan yang sudah kita buat di Blukit begitu masih belum ada, akan tetapi Bapak Ibu juga bisa nih tadi mengimport spreadsheet begitu. Jadi Bapak Ibu menuliskannya pertanyaan sesuai dengan template yang ada tadi yang telah didemokan oleh Mas Arief sehingga nanti Bapak Ibu bisa langsung mengimportnya di sana begitu. Nah, mungkin diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di meeting chat, Mas. Silakan bisa langsung dibaca beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Melisa. Pertama mungkin dari pertanyaannya apa harus dalam bahasa Inggris? Tidak Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang kita buat itu bebas dari bahasa apapun, namun dari platformnya itu yang tidak ada bahasa Indonesianya. Jadi kalau Bapak Ibu menambahkan pertanyaan ataupun jawaban, Bapak Ibu bebas menggunakan bahasa apa saja. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu gunakan bahasa Indonesia, tidak masalah. Ada nanti beberapa set pertanyaan yang sudah dibuat oleh orang lain, itu bisa kita akses, bisa kita duplikat pertanyaannya ketika kita membuat set baru begitu. Itu pun ada yang dalam bahasa Indonesia, ada dalam bahasa yang lain juga Bapak Ibu. Jadi untuk pertanyaan dan jawaban tidak harus bahasa Inggris Bapak Ibu. Kemudian kalau buka Blukit di HP harus diinstal dulu. Untuk Blukit ini Bapak Ibu, saya belum cek untuk versi Android-nya, namun Bapak Ibu kalau mengaksesnya lewat web browser, jadi di HP pun, di smartphone pun, di Android maupun di iPhone itu sudah ada browsernya. Dan Bapak Ibu tanpa perlu install sudah bisa mengakses lewat browser tersebut Bapak Ibu, tanpa perlu menginstal. Namun nanti akan saya cek kembali apakah di Play Store sudah disediakan, yang mungkin memudahkan dengan install. Tapi menurut saya tanpa install pun kita sudah bisa menggunakan dengan browser begitu Bapak Ibu. Fungsi audio itu untuk mungkin bisa menambahkan sebagai pertanyaan, namun untuk versi yang gratis, akun gratis itu tidak bisa digunakan Bapak Ibu. Untuk opsi jawabannya maksimal 4 opsi Bapak Ibu. Sementara ini hanya maksimal 4 opsi saja, tidak bisa 5 opsi. Namun Bapak Ibu bisa memilih 2 pertanyaan yang benar, bahkan 3 pertanyaan yang benar bisa. Jadi maksimal 4 pertanyaan dan kita bisa membuat beberapa pertanyaan yang benar. Jika mungkin soalnya soal hot seperti itu Bapak Ibu. Soal-soal yang jawabannya open-minded, seperti itu kita bisa gunakan beberapa pertanyaan yang benar, tidak hanya 1 jawaban yang benar. Baik, kemudian ketika mencari gambar, mungkin Bapak Ibu ada yang tampilannya berbeda, nanti bisa komunikasi dengan saya secara pribadi. Nomor saya ada di grup, saya yang share materi dan link Zoom-nya. Bapak Ibu bisa langsung berkomunikasi dengan saya, menghubungi saya secara pribadi jika ada kesulitan yang mungkin perlu ditunjukkan gitu Bapak Ibu. Seperti untuk pencarian sini ada yang unplace munculnya beda.
dari Ibu Siti Masitoh dan Bapak Sudarno. Ini bisa nanti hubungi saya untuk menampilkan, mungkin saya kira ada tampilan yang berbeda. Di HP cara save-nya juga sama Bapak Ibu, save set seperti yang sudah saya praktekkan barusan ketika ditanya oleh Pak Samsul Hadi. Kalau kita praktekkan kepada siswa, siswa tidak harus login Bapak Ibu. Jadi salah satu keunggulan dari Blokit ini juga, siswa tidak perlu login, asalkan nanti ketika masuk kan diperintahkan untuk memasukkan namanya. Nah, di nama tersebut Bapak Ibu bisa mengidentifikasi bahwa peserta tersebut adalah peserta didik kita begitu. Jadi tiap peserta kan memasukkan namanya. Dari situ sudah cukup dan tidak perlu membuat akun terlebih dahulu untuk siswanya. Yang wajib membuat akun adalah guru Bapak Ibu. Kalau sudah buat pertanyaan ini sudah. Apakah pertanyaan boleh dalam bentuk teks paragraf untuk mata pelajaran PJOK dan lain-lain? Silakan Bapak Ibu. Untuk pertanyaan dan juga jawaban itu bisa bentuknya kata yang panjang mungkin. Kalau untuk jawaban mungkin bisa beberapa kalimat saja. Dengan panjangnya ya disesuaikan Bapak Ibu karena tempatnya sempit. Tapi untuk pertanyaan Bapak Ibu bisa masukkan pertanyaan dengan beberapa paragraf bahkan seperti itu. Jadi tidak hanya pertanyaan singkat. Tadi contohnya hanya sederhana karena kita juga memampatkan waktu, mengefisiensikan waktu ya Bapak Ibu. Jadi yang saya contohkan pertanyaan singkat saja dan pertanyaan sederhana. Ada template game yang bisa dimainkan. Ada Bapak Ibu. Nanti mungkin saya bagikan terlebih dahulu. Saya tunjukkan. Nah, untuk melihat pertanyaan, untuk set pertanyaan yang lain yang sudah digunakan oleh orang lain, Bapak Ibu bisa klik yang di bawahnya grid, ini ada Discover Bapak Ibu. Discover ini di sini tempat pertanyaan-pertanyaan lain yang sudah digunakan atau yang sudah dibuat oleh pengguna yang lain Bapak Ibu. Misalkan apa ya? Mungkin ada yang sudah menggunakan orang Indonesia ya. Kita cari Indonesia. Wah, ternyata sudah ada Bapak Ibu. Hari Raya di Indonesia ada 16 pertanyaan, about Indonesia, tentang Indonesia ada 10 pertanyaan, sejarah masuknya Islam ke Indonesia ada 13 pertanyaan. Nah, Bapak Ibu bisa pilih salah satu, kemudian melihat isi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan juga jawabannya. Kalau ingin lihat jawabannya bisa klik show answer ini. Nah, apakah sudah sesuai? Jika sesuai, Bapak Ibu bisa langsung mainkan ya Bapak Ibu. Klik host ini. Jadi kita tidak membuat dari awal dan set pertanyaan ini tidak bisa kita klaim, tapi langsung bisa kita mainkan dengan klik host ini. Nah, muncul seperti ini, seperti tadi yang saya sampaikan, dan nanti bisa kita praktekkan di hari berikutnya Bapak Ibu. Jadi kita bisa gunakan set pertanyaan orang lain untuk memainkan juga dengan siswa. Tidak perlu kita buat dari awal gitu Bapak Ibu. Itu salah satu fitur yang mungkin memudahkan begitu Bapak Ibu. Lagi ya. Kalau berbayar kelebihannya apa saja dan berapa biayanya? Baik Bapak Ibu. Saya share lagi untuk perbedaan dari yang berbayar dan yang free. Jadi untuk yang berbayar Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini di pojok kiri bawah upgrade to plus ini Bapak Ibu. Jadi untuk awal kita akan dapat akun yang gratis ya Bapak Ibu, yang starter ini. Kemudian ada beberapa jenis akun yang lain plus dan plus flex ini. Ini harganya $3 sekitar 45.000, tapi harus dibayarkan per tahun Bapak Ibu. Jadi kita harus langganan per tahun untuk menikmati harga yang segini. Tapi kalau ingin berlangganan 1 bulan saja, bulanan gitu Bapak Ibu, bisa pilih yang plus flex ini dengan harga
sekitar $5, berarti 75 ribuan gitu Bapak Ibu. Fiturnya yang free menurut saya sudah cukup karena sudah unlimited set dan edit, sudah tanpa batas kita buat set dan mengeditnya. Kemudian game-gamenya juga sudah bisa kita akses semua, sampai juga 60 peserta yang bisa bergabung dalam game kita. Sedangkan untuk yang plus ini semua fiturnya terbuka Bapak Ibu, termasuk fitur menambahkan audio tadi. Kemudian kita juga bisa mengcopy set orang lain. Kalau yang free kita tidak bisa menyalin set pertanyaan orang lain di Discover tadi, tapi kalau yang berbayar itu kita bisa copy dan bisa jadi milik kita, bisa kita edit dan lain sebagainya Bapak Ibu. Tapi besok saya akan berikan triknya supaya kita bisa menyalin pertanyaan orang lain dan tidak perlu berbayar gitu Bapak Ibu. Dan beberapa fitur-fitur yang lain Bapak Ibu. Nah, itu mungkin beberapa perbedaannya. Perbedaan mendasarnya seperti tadi Bapak Ibu. Nah, di sini kita tidak bisa menambahkan folder untuk yang berbayar, itu baru bisa Bapak Ibu. Harus upgrade dulu untuk menambahkan folder. Jadi kalau kita buat akun, saya sarankan satu akun untuk fokus satu mata pelajaran saja, sehingga tidak tercampur dengan mata pelajaran lain. Bahkan jika mungkin kan Bapak Ibu bisa buat satu akun untuk satu kelas saja, maksudnya satu tingkat kelas. Jadi untuk satu mata pelajaran satu tingkat kelas begitu, supaya tidak tercampur. Karena untuk membuat folder kita harus berbayar terlebih dahulu, kita harus berlangganan terlebih dahulu. Mengcopy juga tidak bisa, set yang sama tidak bisa kita copy, namun menurut saya tidak terlalu berpengaruh kita bisa mengcopy atau tidak. Kita bisa buat set pertanyaan yang lain untuk kelas yang berbeda, ataupun kita menggunakan set pertanyaan yang sama dengan pertanyaan yang acak begitu Bapak Ibu. Nah seperti itu Bapak Ibu, dan beberapa fitur yang lain. Intinya seperti itu untuk perbedaan yang berbayar dan gratis. Saya kira yang gratis sudah cukup untuk menunjang pembelajaran di kelas gitu Bapak Ibu. Baik, mungkin itu saja Mbak Melisa, saya kembalikan. Barangkali ada pertanyaan yang terlewat mungkin. Ya, baik Mas Arief. Mungkin ini terkait jenis soal Mas Arief, apakah bisa uraian atau benar salah begitu? Kan tadi ada beberapa pilihan seperti matematika tadi hanya angka saja. Kalau misalkan pilihan benar salah, apakah juga bisa begitu Mas Arief? Kalau pilihan benar atau salah, mungkin kita bisa editnya secara manual ya Bapak Ibu, karena tipe pertanyaan yang disediakan oleh BlueKit ini hanya ada dua Bapak Ibu, yang multiple choice dan isian singkat tadi, sehingga jika ingin kita buat true or false, benar atau salah, itu kita harus edit manual. Jadi kita kan minimal ada dua pilihan jawaban ya Bapak Ibu. Minimal ada dua opsi jawaban. Nah, itu bisa kita gunakan true or false-nya begitu. Kita tulis manual saja di situ, true or false. Jadi jika pernyataan tersebut adalah benar, ya kita centang yang benar. Kalau pernyataan tersebut salah, ya kita centang di bagian yang salah begitu. Itu. Jadi untuk buat true or false kita harus manual gitu. Belum ada fitur yang memudahkan dari BlueKit terkait pertanyaan tersebut, begitu, jenis pertanyaan tersebut. Gitu Mbak Melisa. Ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Arief atas tanggapan dari beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah tergabung di room Zoom meeting ini, di mana saya akan mengambil beberapa bagian Bapak Ibu, yang mana Bapak Ibu mungkin terlewat begitu, bisa ditulis juga di catatannya Bapak Ibu bahwasanya pertanyaan tadi tidak harus menggunakan bahasa Inggris, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian terkait apakah harus install di HP begitu BlueKit-nya begitu,
Bapak Ibu tidak perlu install, tapi Bapak Ibu bisa menggunakan browser di Google terkait booklet ini. Kemudian ada 4 opsi jawaban dari Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi maksimal 4 opsi jawaban dan minimalnya tadi Bapak Ibu ada 2 opsi jawaban dari platform Booklet ini. Kemudian terkait siswa tidak perlu login, tetapi di sini yang utama Bapak Ibu harus memiliki akun Booklet ini, begitu. Dan kemudian terkait pertanyaan dalam bentuk teks paragraf, begitu, Bapak Ibu bisa menampilkan beberapa pertanyaan yang mungkin dalam bentuk-bentuk paragraf, baik itu 1 paragraf atau 2 paragraf, begitu. Jadi terkait beberapa pertanyaan Bapak Ibu mungkin sudah saya rangkum dan mungkin ada yang kelewatan, begitu, silakan nanti Bapak Ibu bisa langsung meng-highlight. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki kendala, nanti Bapak Ibu tidak perlu sungkan-sungkan untuk langsung japri ke Mas Arief, di mana di WhatsApp grup tersebut telah bergabung Mas Arief. Jadi Bapak Ibu bisa langsung bertanya di WhatsApp grup tersebut. Kalau Bapak Ibu merasa malu, Bapak Ibu bisa langsung japri ke Mas Arief, begitu. Jadi terkait kendala apa yang Bapak Ibu alami, silakan nanti bisa di screenshot atau ditunjukkan kepada Mas Arief dan bagaimana solusinya, begitu. Jadi tidak perlu malu-malu ya Bapak Ibu. Jadi di workshop virtual ini di Guru Inspiratif Indonesia yang diselenggarakan selama 5 hari berturut-turut ini, di antaranya 3 hari pertama Bapak Ibu bisa melakukan diskusi interaktif melalui Zoom meeting, dan 5 hari tersebut Bapak Ibu bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp group. Jadi terkait kendala Bapak Ibu terkait mendaftar atau bahkan Bapak Ibu buat set pertanyaan di Booklet ini, kalau misalkan ada kendala, silakan Bapak Ibu bisa langsung japri Mas Arief, nantinya akan dijawab, begitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu malu-malu, tidak perlu sungkan, karena di sini kita belajar bersama tentunya terkait pengembangan game edukasi dan kelas online dengan Booklet. Dan tentunya banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu yang bahkan sudah meloncat di pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua, bahkan tadi Bapak Ibu tentunya harus tetap stay bersama dengan kami untuk mendapatkan jawaban yang lengkap terkait pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Dan tentunya ada hal-hal yang menarik lagi nih Bapak Ibu terkait Booklet ini, di mana tadi terkait tips dan triknya agar Bapak Ibu ini tidak menggunakan atau mendaftar dengan fitur yang pro berbayar tadi, begitu ya Bapak Ibu. Akan ada tips dan triknya dari Mas Arief yang akan disampaikan di pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Tentunya Bapak Ibu, saya harap masih tetap stay bersama dengan kami di Guru Inspiratif Indonesia dan tidak perlu lagi Bapak Ibu mengkhawatirkan terkait presensi. Begitu nggih Bapak Ibu? Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan di pertemuan pertama ini, di mana untuk pertemuan selanjutnya tetap sama Bapak Ibu di waktu yang sama pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan berakhir pukul 8.30, begitu ya Bapak Ibu. Dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul 8.30 bahkan lebih, dan bahkan Bapak Ibu yang berada di daerah lain sudah menunjukkan pukul 9:30 bahkan ya Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu di sini tetap semangat, keren-keren sekali. Tetap semangat Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu tetap diberikan kesehatan agar Bapak Ibu bisa menggali lebih lanjut terkait materi pengembangan game edukasi dan kelas online dengan Booklet. Begitu Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, di malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kami mohon maaf apabila ada salah kata, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Mas Arief atas pemaparan materi yang luar biasa sekali, yang detail sekali, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah antusias sekali, yang sudah membersamai kami di pertemuan pertama ini. Semoga semangat Bapak Ibu tetap membara hingga pertemuan terakhir. Baik, kami akhiri Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.